ada orang Jepang yang ke Indonesia, kemudian tinggal di Malaysia, dan dicek di sana ternyata positif corona. Tim dari Indonesia langsung menelusuri. Hanya dalam 29 hari, wabah COVID-19 sudah mulai masuk ke Indonesia. Tercatat hingga 16 Maret 2022 sudah merenggut nyawa hingga 152.745 jiwa. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Febrian dengan NIM 04499273 dengan Prodi Manajemen. Saya berasal dari UPBJJ Jambi, tepatnya di Pokjar Limbobuja. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas izin dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul secara virtual di sesi 4 kali ini. Baiklah, saya akan memaparkan awal mulanya COVID-19 masuk ke Indonesia. Sebelum itu, marilah kita ketahui bersama apa itu COVID-19 dan dari mana asalnya. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret 2022. Pertama kalinya COVID-19 dilaporkan masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Kasus penularan pertama ini terungkap oleh pasien 1 melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang ternyata positif COVID-19 saat diperiksa di Malaysia pada malam Valentine 14 Februari 2020. Tang 2 hari, pasien 1 merasa kurang enak badan dan mengeluh gejala yang mirip COVID-19. Gejala yang ia rasakan seperti batuk, sesak, dan demam dalam waktu kurang 10 hari. Untuk pasien 2 merupakan ibu dari pasien 1. Ia tertular usai melakukan kontak dengan anaknya. Pasien 2 mulai merasakan tidak enak badan dan berobat ke rumah sakit di kawasan Depok. Saat itulah pasien 2 didiagnosa mengidap infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Ia juga dirujuk ke RSPI Sulianti Saroso dan diidentifikasi terinfeksi COVID-19 pada 1 Maret 2020. Bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19? Seorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian, jika ada orang yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut, atau segitiga wajah, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga orang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis virus, paparan, dan cara penularannya.
Nah, siapa saja yang berisiko terinfeksi COVID-19? Orang yang berisiko terinfeksi COVID-19 yaitu orang yang tinggal atau bepergian di daerah di mana virus COVID-19 bersirkulasi sangat mungkin berisiko terinfeksi. Maka, mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari belum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara terjangkit atau yang kontak erat, seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 berisiko tinggi dan harus konsisten melindungi diri mereka sendiri dan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat. Nah, manakah yang lebih rentan terinfeksi coronavirus? Apakah orang yang lebih tua atau yang lebih muda? Tidak ada batasan usia orang-orang yang dapat terinfeksi oleh COVID-19. Namun, orang yang lebih tua dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti asma, diabetes, penyakit jantung, atau tekanan darah tinggi tampaknya lebih rentan untuk menderita sakit parah. Bagaimana membedakan antara sakit akibat infeksi COVID-19 dengan influenza biasa? Orang yang terinfeksi COVID-19 dan influenza akan mengalami gejala infeksi saluran pernafasan yang sama, seperti demam, batuk, dan pilek. Walaupun gejalanya sama, tapi penyebab virusnya berbeda-beda, sehingga kita sulit mengidentifikasi masing-masing penyakit tersebut. Pemeriksaan medis yang akurat disertai rujukan pemeriksaan laboratorium sangat diperlukan untuk menginformasi apakah seseorang terinfeksi COVID-19 atau bukan. Bagi setiap orang yang menderita demam, batuk, dan sulit bernafas, sangat direkomendasikan untuk segera mencari pengobatan dan memberitahukan petugas kesehatan jika mereka telah melakukan perjalanan di wilayah terjangkit dalam 40 hari sebelum muncul gejala, atau jika mereka telah melakukan kontak erat dengan seseorang yang sedang menderita gejala infeksi saluran pernafasan. Berapa lama waktu yang diperlukan sejak tertular atau terinfeksi sehingga muncul gejala penyakit infeksi COVID-19? Waktu yang diperlukan sejak tertular atau terinfeksi hingga muncul gejala disebut masa inkubasi. Saat ini, masa inkubasi COVID-19 diperkirakan antara 1 hingga 14 hari dan perkiraan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perkembangan kasus. Apakah sekarang Indonesia aman dari COVID-19? Tentunya tidak. Namun, kewaspadaan perlu tetap dilakukan karena akan menghadapi awal tahun 2023 yang biasanya kasus melonjak pasca libur Natal dan Tahun Baru. Karena itu, tetap jaga kesehatan, jaga imun tubuh, selalu beraktivitas, dan selalu melakukan hal yang positif. Baiklah, saya akan akhiri pemaparan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.